Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Seorang perempuan muda dan berparas cantik di kota Cimahi ditemukan tewas di dekat kandang ayam dengan luka tusuk di bagian leher. Seorang pelajar SMP di Kabupaten Tasikmalaya diduga menjadi korban LGBT setelah dibawa kabur pelaku selama 2 malam. Ratusan hektar sawah di Padaherang, Kabupaten Pangandaran terendam banjir. Kita ke informasi selanjutnya. Jembatan penghubung antar kecamatan di Kabupaten Purwakarta ambles hingga memutus akses lalu lalang kendaraan. Amblesnya jembatan terjadi karena tanah penopang jembatan mengalami abrasi sehingga longsor. Jembatan Ciherang yang menghubungkan Kecamatan Bungorsari dengan Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta ambles. Akibatnya jembatan tidak bisa lagi dilalui kendaraan baik sepeda motor maupun mobil. Kondisi ini terjadi setelah salah satu ujung penyangga jembatan ambles sedalam 2 meter. Menurut warga, tanda-tanda akan amblasnya jembatan sudah terlihat sebelumnya, lantaran terus-menerus mengalami abrasi hingga akhirnya longsor. Terputusnya akses jalan akibat rusaknya jembatan membuat warga dari Desa Cikumpai, Kecamatan Campaka yang hendak menuju Kecamatan Bungorsari dan sebaliknya harus memutar sejauh belasan kilometer. Warga untuk ke depan muter berapa kilo? Muter berarti ada 20 kiloan ya berarti ya? 20 kiloan. Sekitar 20 menitan lah muter lewat sana. Ya kalau lancar. Nggak ada jalan lain berarti Pak ya? Nggak ada Pak, ya harus muter tetap Pak. Emang ambruk Pak, ya enggak baru ini lewat sini, baru tahu. Emang biasanya lewat sini? Lewat sini. Tiap hari? Nah ini kalau udah tahu kayak gini gimana Pak? Bingung Pak? Bingung, saya jadi mana? Mungkin orang-orang aja lah. Orang. Ini mau kerja, berangkat kerja Pak? Iya. Agar dapat melintasi sungai, warga menggunakan jembatan darurat dari batang bambu melalui jalan setapak di samping jembatan utama yang ambles. Zainal Arifin melaporkan dari Kabupaten Purwakarta. Ratusan hektar sawah di Padaherang, Kabupaten Pangandaran yang merupakan lumbung padi bagi Pangandaran terendam banjir. Selama musim hujan tahun ini, petani belum pernah merasakan panen padi. Pihak desa setempat telah membeli mesin penyedot air, namun belum menyelesaikan persoalan. Memprihatinkan. Areal persawahan di Padaherang, Kabupaten Pangandaran, terutama di Desa Paledah, berubah menjadi genangan banjir yang sangat luas. Menurut warga, banjir yang merendam persawahan ini sudah berlangsung lama akibat luapan Sungai Ciseel yang tidak mampu masuk ke Sungai Citanduy sehingga meluber masuk ke persawahan. Untuk di wilayah Paledah yang menjadi salah satu desa lumbung padi di Pangandaran, ada lebih dari 400 hektar sawah yang terendam banjir. Hanya sebagian kecil padi saja yang masih bisa terlihat karena posisinya ada di bagian dataran tinggi. Banjir seperti ini selalu terjadi setiap musim hujan tiba. Petani pun seringkali mengalami gagal panen karena terendam banjir. Pemerintah desa telah menyiapkan mesin pompa air, namun tidak signifikan karena banjir yang masih tinggi. Ya sebagai petani inginnya sih biar setiap tahun itu bisa digarap gitu ya. Tapi mungkin karena lahannya itu sering-sering terendam. Ini setiap tahun Pak, setiap tahun. Jadi paling yang bisa digarap ini yang tinggi-tinggi saja ini. Pertanian itu harus diprioritaskan gitu. Gimana caranya mengatasi banjir ini supaya ya tiap tahun minimal 1 tahun atau 1 tahun sekali bisa tanam padi lah, ya normal panen gitu. Syukur-syukur ya 2 kali gitu. 2 kali setahun seperti yang umumnya persawahan yang lain gitu. Para petani berharap bantuan dari pemerintah Kabupaten Pangandaran maupun Provinsi Jawa Barat atau bahkan dari pemerintah pusat agar persoalan banjir yang selalu dialami petani di daerah Padaherang dan Kalipucang bisa segera diatasi. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Pangandaran. Sejak Senin lalu, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung menggencarkan program vaksinasi sebagai langkah antisipasi penyebaran virus flu burung.
Mencegah penyebaran wabah flu burung, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung melakukan program vaksinasi kombinasi NDAI inaktif kepada ratusan unggas milik peternak. Vaksinasi sejak Senin lalu dilakukan di kantor DKPP Bandung dan keliling ke sejumlah peternak kecil. Pengecekan juga dilakukan ke beberapa pasar burung yang ada di Kota Bandung untuk memastikan unggas dijual dalam kondisi sehat. Yang jelas kita melakukan tadi intervensi vaksinasi dengan cukup masif. Kebetulan di Kota Bandung tidak terdapat peternakan ayam yang cukup besar. Mudah-mudahan dengan intervensi vaksinasi ini bisa mengcover proteksi dari ancaman flu burung. Terus juga kita memberikan himbauan juga kepada masyarakat. Kita bikin infografis mengenai apa itu flu burung, bagaimana pencegahannya, bagaimana memperlakukan daging dari unggas agar terhindar dari potensi penyebaran flu burung. Program ini menyasar semua jenis unggas darat maupun air, mulai dari ayam, bebek, hingga entok. DKPP Kota Bandung menargetkan vaksinasi kurang lebih 100 hingga 200 ekor per hari. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Dan informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Tia Anissa mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.